Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Setelah mengadakan perjalanan di malam hari dengan mobil dari Loma Linda, pagi itu kami tiba di Napa County yang dikenal sebagai penghasil anggur yang berkualitas. Kemudian, setelah melihat tanda di pinggir jalan, saya disadarkan bahwa saat itu kami telah tiba di Saint Helena. Hal ini mengingatkan saya pada kelas sejarah Gereja Masehi Advent hari ke-7 saat kami berkuliah dulu di Unclub. Ya, Saint Helena ini sering kami dengar di kelas itu, karena di Saint Helena terdapat sebuah fasilitas kesehatan milik Gereja Masehi Advent hari ke-7, Saint Helena Sanitarium, yang sekarang telah menjadi Saint Helena Hospital. Di Saint Helena ini juga ada tempat lain yang juga memiliki nilai sejarah. Tanda di pinggir jalan ini menunjukkan bahwa saat itu kami telah tiba di Elmshaven, 125 Glass Mountain Lane, Saint Helena. Tanda di jalan tadi menunjukkan bahwa kami telah tiba di depan rumah yang saya katakan bersejarah tadi. Rumah ini berdiri di atas sebuah bukit kecil. Rumah ini adalah rumah terakhir yang ditinggali oleh Nyonya Ellen G. White sekembalinya dari tugas pelayanannya di Australia. Ia tinggal di rumah ini dari tanggal 16 Oktober 1900 sampai ia meninggal di rumah ini pada tanggal 16 Juli 1915. Saat ini, properti yang bersejarah ini dimiliki dan dikelola oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 sebagai situs sejarah gereja, dan rumah ini telah ditetapkan oleh pemerintah setempat sebagai National Historic Landmark pada tahun 1993. Rumah ini dibangun pada tahun 1885 oleh seorang yang bernama Robert H. Pratt, yang adalah seorang pengembang dan seorang eksekutif kereta api saat itu. Pada awalnya, rumah ini berfungsi sebagai rumah yang digunakan saat keluarga Pratt ini berlibur. Kemudian, pada tahun 1900, Ellen White membeli rumah itu dan menamakannya Elmshaven. Karena saat itu ada banyak pohon elms di depan rumah ini. Rumah utama properti ini berlantai 2, dibangun dengan kayu merah. Rumah ini bergaya arsitektur Victoria dengan menara persegi di sudut kanan depan, dibatasi oleh atap piramida. Bagian tengah rumah ini beratap pelana yang menonjol, dengan pintu masuk utama di sebelah kirinya. Konstruksi dan interior serta barang-barang di rumah ini tetap mempertahankan banyak fitur asli milik Nyonya Ellen G. White. Properti ini juga mencakup rumah tangki dan tangki air berukuran besar, dan juga sebuah bangunan terpisah di luar di mana disimpan sebuah kereta kuda. Kereta kuda ini dulunya sering digunakan oleh Nyonya Ellen G. White saat mengadakan perjalanan dalam pelayanan-pelayanannya. Pada waktu kami memasuki rumah ini, kami mendapati bahwa selain menyimpan beberapa foto keluarga White, di salah satu ruangan di lantai 1 rumah ini dipajang buku-buku yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Di ruangan ini juga disimpan beberapa dokumen pribadi keluarga White. Salah satunya, dokumen keluarga yang disimpan di tempat ini adalah surat pernikahan mereka, James Springer White dan Ellen Gold Harmon, yang menikah pada tanggal 30 Agustus 1846 di Portland, Maine. Di ruang keluarga, di atas perapian, ada dipajang 9 buku yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White saat ia berada di rumah ini. 9 buku itu adalah buku Education, Ministry of Healing, Gospel Workers, Counsel to Pastors and Teachers, Acts to the Apostles, Prophets and Kings, Testimonies for the Church, volume 7, 8, dan 9. Dan di ruang keluarga, kita juga bisa melihat perabot-perabot asli yang dulu digunakan oleh keluarga White. Mengingat furnitures ini telah cukup tua, sehingga ditandai dengan pita merah
agar tidak diduduki oleh pengunjung yang datang di rumah ini. Ini adalah tempat yang biasa digunakan oleh keluarga White menyetrika baju mereka. Ruang yang tidak besar ini adalah tempat di mana Nyonya Ellen G. White biasa mempersiapkan makanan untuk keluarganya. Di ruang makan keluarga White ini, pemandu yang memberikan keterangan-keterangan mengenai rumah ini menyampaikan bahwa anggota keluarga White ini biasanya duduk di tempat yang sama saat mereka makan bersama. Dan biasanya di sisi kiri meja ini, di mana kursinya sengaja ditempatkan dengan posisi agak miring ini, adalah tempat di mana Nyonya Ellen G. White biasa duduk saat makan bersama dengan keluarganya. Di lantai atas rumah ini terdapat beberapa kamar tidur. Dan di lantai 2 ini ada suatu sudut yang dipagari. Di sudut yang dipagari ini ada 2 kursi yang dilengkapi dengan tempat menulis. Kursi yang di dekat jendela ini dibawa oleh Nyonya Ellen G. White dari Australia. Dan di bagian tengah dari tempat yang dipagari ini ada kursi lain. Di kursi ini Nyonya Ellen G. White biasanya menulis penglihatan-penglihatan yang ia terima dari Tuhan. Cucu-cucu dari Nyonya Ellen G. White telah sangat paham bahwa bila mereka naik ke lantai 2 ini, selalu mereka harus mengintip terlebih dahulu dari ujung tangga. Lalu bila mereka mendapati bahwa oma mereka sedang menulis, maka itu artinya mereka harus menunggu di ujung tangga dengan tenang. Lalu bila mereka melihat oma sudah meletakkan alat tulisnya, barulah mereka akan datang untuk bersenda gurau dengan oma mereka. Dan ini adalah kamar tidur Nyonya Ellen G. White. Pada tahun 1907, pernah ada suatu peristiwa yang luar biasa terjadi di kamar tidur Nyonya Ellen G. White ini. Dalam buku Testimonies for the Church volume 9, halaman 59, Nyonya Ellen White menuliskan, di sore hari tanggal 2 Maret, setelah saya menggunakan waktu berunding dengan Brother dan Sister S.N. Haskell membahas pekerjaan di Auckland, saya merasa lelah dan merasa perlu istirahat lebih awal. Tetapi setelah berada di tempat tidur, saya tidak dapat segera tertidur karena di sebelah kiri badan saya terasa sakit karena radang sendi. Setelah berbalik dari posisi satu ke sisi lainnya, mencoba menemukan posisi yang lebih nyaman, akhirnya saya tertidur. Tetapi sekitar pukul 8:30, saya terbangun, saya mencoba untuk membalikan badan, dan saya mendapati bahwa tubuh saya sepenuhnya bebas dari rasa sakit. Dan saat itu saya melihat di ruang tidur saya ada seperti awan kecil yang terang, kemudian semakin cerah dan semakin besar sehingga memenuhi ruangan itu. Awan itu dikelilingi oleh warna merah muda, juga ada cahaya biru yang sangat indah, lembut, dan saya seolah-olah berada dalam pelukan makhluk surgawi. Cahaya yang aneh ini telah saya alami di masa lalu pada saat-saat khusus yang diberkati. Tetapi kali ini terlihat lebih jelas, lebih mengesankan, dan saya merasakan kedamaian. Kedamaian yang begitu penuh dan berlimpah yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saya kemudian berpindah ke posisi duduk di tempat tidur saya, dan saya melihat bahwa saya dikelilingi oleh awan cerah, seputih salju yang ujung-ujungnya diwarnai dengan warna merah muda pekat. Ada terdengar musik yang sangat lembut. Kemudian sebuah suara berbicara kepada saya dengan mengatakan, "Jangan takut, aku adalah juru selamatmu. Malaikat-malaikat suci memperhatikanmu." Kalau begitu, ini adalah surga, kata saya. Dan sekarang aku bisa beristirahat. Saya tidak akan memiliki pesan lagi untuk disampaikan, dan saya akan menikmati kedamaian serta istirahat. Oh,
kedamaian yang tak terlukiskan memenuhi jiwaku. Apakah ini benar-benar surga? Suara itu menjawab, pekerjaanmu belum selesai. Setelah itu kembali saya tertidur. Dan ketika saya bangun, saya mendengar musik dan saya ingin bernyanyi. Kemudian ada seseorang yang melewati pintu saya dan saya bertanya-tanya, apakah orang itu melihat cahaya? Setelah beberapa saat, cahaya itu padam. Tetapi kedamaian tetap ada. Kemudian saya melihat suatu suasana yang sepertinya saya sedang dalam rapat dewan di mana pekerjaan mengenai buku-buku sedang dibahas. Brother Haskell dan istrinya ada di sana membicarakan tentang peredaran buku, risalah, dan majalah kami. Brother Haskell sedang mengemukakan alasan kuat mengapa pekabaran melalui buku-buku harus lebih bebas diedarkan. Seorang utusan dari surga berdiri di tengah-tengah kami, dan dia mengucapkan kata-kata peringatan dan instruksi. Dia membuat kita mengerti dengan jelas bahwa Injil Kerajaan harus diberitakan kepada dunia. Bagi saya, itu adalah malam yang sangat indah. Hanya sampai di situ yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White dalam bukunya Testimonies for the Church jilid 9 mengenai penglihatan yang saat itu ia terima di kamar tidurnya ini. Tetapi dilaporkan pula bahwa saat penglihatan yang diterima oleh Nyonya Ellen G. White ini di kamar tidurnya ini terjadi, di saat yang sama orang-orang yang ada di St. Helena Sanitarium dan juga oleh tetangga-tetangga di sekitar rumah Elms Heaven ini melihat terang dari cahaya yang dilihat oleh Nyonya Ellen G. White saat itu. Begitu terang sehingga mereka mengira rumah Nyonya Ellen White ini terbakar dan mereka datang dengan maksud untuk membantu. Tetapi saat mereka datang di rumah Nyonya Ellen White, mereka mendapati bahwa rumah ini tidaklah terbakar seperti yang mereka perkirakan sebelumnya. Dan oleh keluarga dari Nyonya Ellen White yang menyambut kedatangan mereka, dikatakan, "Oh, terima kasih sudah datang. Sebenarnya kami di sini ada baik-baik saja. Yesus baru saja mengunjungi dia." Luar biasa. Sahabat sekalian, walaupun dengan cara yang berbeda, untuk tujuan yang berbeda. Tetapi apabila ia yang telah mengunjungi Nyonya Ellen G. White itu juga mengunjungimu untuk maksud-maksud yang lain, bukalah hatimu. Kiranya Tuhan memberkati sahabat sekalian. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera.